Shalom saudara-saudari, selamat malam. Puji Tuhan, kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam Hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Suatu kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang membuka mata hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran-Mu yang kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan. Berbicara bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil di dalam Yesaya 22 ayat 1-4. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Saudara-saudari, seorang pemimpin yang efektif adalah pribadi yang bersikap peduli terhadap keadaan dari orang-orang yang ia pimpin. Acap kali seorang pemimpin karena merasa dirinya sangat penting, maka ia hanya mampu melihat kepada dirinya sendiri dan memuja keberhasilan yang ia capai. Alhasil, ia tidak lagi memiliki kepekaan terhadap keadaan di sekitarnya dan bersikap tidak peduli terhadap orang-orang yang ia pimpin. Suatu sikap yang keliru dan yang akan mengakibatkan keterpurukan. Sebaliknya, seorang pemimpin yang efektif akan senantiasa bersikap peka terhadap situasi dari lingkungannya, sehingga ia mampu menghayati keadaan dari orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kepemimpinan yang efektif seperti itulah yang dapat kita lihat di dalam diri Nabi Yesaya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya 22, di situ ia mengutarakan tentang masa depan yang akan dialami oleh bangsa Yehuda, yaitu berbagai penderitaan akan dialami oleh umat Allah ketika mereka melupakan Tuhannya. Sebagai tanggapan, Yesaya berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Hal ini menunjukkan bahwa ia dapat menghayati penderitaan yang akan dialami oleh umat yang ia layani tersebut. Itulah ciri dari seorang pemimpin yang efektif, yaitu ia bersikap peduli terhadap keadaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Pertanyaan untuk direnungkan: sudahkah Anda bersikap peduli terhadap keadaan dari orang-orang di sekitar Anda? Apakah yang telah Anda lakukan sebagai wujud dari kepedulian Anda tersebut? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kami kembali pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan kami hati yang peka terhadap keadaan di sekitar kami. Sebagaimana hatimu dipenuhi dengan kasih, demikianlah hati kami dipenuhi dengan belas kasihan, supaya dengan demikian kami hidup mencerminkan pikiran dan perasaanmu terhadap semua orang yang ada di sekitar kami. Sebab untuk itulah Engkau telah memanggil kami menjadi pengikutmu ya Tuhan, yaitu supaya kami hidup meneladani jejak-Mu. Sebaliknya dari hidup hanya bagi diri kami sendiri, kami harus hidup untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan hati bersyukur kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Engkau telah melindungi kami daripada yang jahat dan menghindarkan kami dari pencobaan. Dengan kasih setia-Mu Engkau menyertai kami, menolong kami agar mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan kemurahan-Mu Engkau memberkati jerih lelah kami ya Tuhan. Dengan sabar Engkau telah menuntun kami agar berjalan di dalam rencana-Mu. Sungguh kebaikan-Mu bagi hidup kami sangat besar.
Dengan berharap kepadamu, kami menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pada malam hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk para pendengar yang mengikuti renungan pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Kebenaran firman-Mu senantiasa menuntun mereka kepada jalan-Mu yang benar, menguatkan mereka dan memberikan mereka pengharapan dan juga masa depan yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun tugas tanggung jawab yang Kau percayakan bagi mereka, kiranya Tuhan yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Dan malam hari ini kami kembali mengungkapkan iman kami kepadamu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bila saudara diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.